yang kira-kira? Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan pasti ya, terus siapa lagi? Dirjen Pajak ya? Pajak yang apalagi? Dia perusahaan terbuka, pemegang saham of course ya, berarti semua otoritas lah ya, otoritas, pasar modal. Terus calon investor iya nggak? Siapa yang punya sahamnya BCA? Ayo, siapa yang kalian main saham? Masih muda udah main saham, ada nggak? Nggak apa loh, bagus malah. Calon investor bisa juga. Terus siapa lagi? Eee, ini Mbak, masyarakat sekitar tempat dia beroperasi itu Mbak. Very good, nasionalnya ya. Oke, itu contoh-contoh. Ya, ini mesti pasti banyak lagi. Terus nanti kan pasti orang BCA-nya bakalan mengidentifikasi tuh, ya, kira-kira yang paling penting yang mana nih, ya, yang mereka harus prioritaskan. Cuma saya mau ngasih contoh 2 sih teman-teman. Yang pertama adalah dari sisi customer relationship management. Nah, kita sama-sama tahu gitu ya, bahkan mungkin belum lama ini kalian juga sempat lihat ada, berita gitu ya, bahwa BCA itu termasuk salah satu bank dengan layanan terbaik di dunia loh, ya, nggak cuma di Indonesia. Nah, itu yang mereka lakukan tuh sebetulnya adalah customer relationship management, ya. Mungkin ini bukan menjadi tanggung jawabnya humasnya, ya, mungkin PR-nya nggak terlibat di sini, tapi saya yakin mereka pasti berkontribusi, ya. Ada sistem-sistem kayak kemarin saya baru aja pengalaman, saya harus mengganti kartu ATM saya di 3 bank, 1 bank BCA, 2 bank, punyanya BUMN, ya. Karena memang kepentingannya beda-beda, tapi ya percayalah bahwa ganti kartu ATM di BCA itu nggak nyampe 5 menit selesai. Sementara kalau saya ke bank yang satunya lagi, ya ampun lamanya minta ampun, ya. Terus kemarin saya juga ke bank yang satu lagi untuk ganti, itu juga sama. Mereka bahkan akan nge-charge saya karena misalnya, "Ibu, kartu Ibu tuh expire-nya baru hari ini," kata dia. "Kalau Ibu ganti kemarin, kemarin tuh kalau misalnya saya ganti, Ibu kena biaya ya 20.000." Kan nyebelin ya. Jadi overall si customer service-nya, customer relationship-nya itu bagus banget. Ya mulai dari ketika kamu masuk outlet-nya BCA, bagaimana si satpamnya dilatih untuk begitu friendly, ngebantu nasabah, ya bahkan mendampingi di ATM machine ya. Mereka tuh kemarin saya dibantuinnya bukan oleh orang yang staff di dalam loh, oleh security-nya loh. "Ibu ini ya," makanya 5 menit selesai di BCA itu. Nah, makanya kenapa selain dari efektif customer service ya, secara komunikasi juga mereka tuh bagus banget. Mereka menggunakan sosial media gitu ya, untuk betul-betul meng-engage customer-nya ya. Kemudian, menjawab pertanyaan, provide update gitu ya, terus kemudian memberikan promotion, banking service dan pokoknya update mengenai banking service dan promotion itu mereka lakukan. Dan ini tuh adalah salah satu bentuk stakeholder communications teman-teman, ya. Terus apa lagi yang mereka unggul? Government relations-nya. Jadi teman-teman tahu mereka tuh adalah salah satu bank terbesar di Indonesia ya, Kak, ya. Makanya mereka tuh betul-betul membangun hubungan yang baik banget dengan, eee, dengan pemerintah, dengan regulator, dengan pihak-pihak yang membuat, peraturan gitu ya. Dia tuh aktif banget ikut di asosiasi industri perbankan, dia ikut di forum ya, dia kebijakan, dia ngomongin soal gimana mereka mendukung sektor perbankan. Gitu ya. Jadi ini adalah 2 contoh dari stakeholder communications-nya si BCA teman-teman. Siapa yang melakukan, apakah humas? Belum tentu ya. Bisa jadi si BCA itu punya tim khusus, saya yakin mereka punya tim khusus, tapi saya yakin humasnya pasti ikutan. Karena apa? Kalau ngomong ke government, kan harus ada message-nya. Jadi humas pasti terlibat di situ. Walaupun misalnya yang maju ke depan adalah orang government relations, tapi pasti at some point orang humasnya akan dimintai pendapat, kalau perusahaan yang baik gitu ya. Karena yang harusnya menjadi ahli bikin message itu adalah kita orang communications, ya. Jadi ini adalah stakeholder communications yang dilakukan oleh perusahaan sebesar Bank BCA. Yuk kita lihat lagi yang lain. Sekarang kita lihat dari Unilever. Menurut kalian Unilever itu stakeholder-nya siapa?
I konsumen, mhm, mungkin terus? kayak reseller-nya, Very good, very good, distributor, very good, Employee, good. Distributor, employee, terus? kayak, kan banyak ya macamnya, misalnya dia Mhm, ada konten tuh dari sumber daya alam itu mhm, contohnya kayak misalnya aja petani, berarti petani ini mhm, juga stakeholder-nya nggak sih? betul, betul banget. untuk itu, Mbak, untuk memasarkan media bisa nggak sih, Mbak? Bisa, betul. Dari pemerintah siapa kira-kira? Banyak ya, Kementerian Perdagangan, yang Bepom, Mbak, Kementerian hah? Industri ya? Bepom Apa itu? Sorry. Hah? yang Bepom kan, Mbak? Oh, BPOM, ya of course untuk keamanan makanan ya, Departemen Kesehatan. Keluarga, Mbak, izin nambahin Mhm, keluarganya karyawan, Mbak. sure, definitely, Kompetitor, Mbak? very good. Tadi di BCA kita lupa kompetitor ya. Ini contoh-contohnya banyak ya, contohnya banyak. Oke, nanti kalian nambahin sendirilah ya, biar kalian belajar juga. Ini contoh yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Ada lagi contohnya ya kalau stakeholder. Nah, kalau si Unilever ini dia uniknya itu salah satu cara dia membangun komunikasi dengan stakeholder itu adalah dengan melakukan CSR ya. Jadi, maksudnya gini, program CSR-nya itu dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan stakeholder, mungkin saya balik gitu ya, jadi jangan terbalik. Jadi mereka melakukan CSR untuk sustainability, of course nanti kalian akan belajar, CSR, kelas CSR. Nah, tapi at the same time they're using their CSR to communicate to stakeholder, ya. Jadi mereka ingin membangun reputasi yang baik itu melalui si CSR-nya. Makanya mungkin, kalian akan sering banget melihat Unilever sebagai perusahaan ya, bukan cuma brand-nya, itu akan banyak bercerita apa sih sebetulnya, bahkan mereka punya yayasan sendiri ya, mereka punya program yang bagus banget lah, silakan kalian explore, silakan kalian kepoin mereka, apa sih CSR-nya mereka. Itu salah satu bentuk stakeholder communications. Yang lainnya adalah employee engagement. Saya nggak pernah kerja di Unilever gitu ya, tapi pastinya mereka adalah salah satu perusahaan yang juga membangun employee engagement dengan sangat baik. Ya, buktinya pastinya kita tahu bahwa orang tuh bangga lah kalau kerja di Unilever. Nah, pastinya mereka akan bikin tuh berbagai macam channel komunikasi, intranet, forum, ya, regular town hall. Ya, kemarin Kak Joan yang sempat hadir di pertemuan 2 minggu lalu kan cerita mengenai town hall ya. Kebayang nggak sih town hall? Sebenarnya town hall itu adalah pertemuan biasa teman-teman. Cuma biasanya kenapa dipanggil town hall? Mmm, itu adalah istilah aja sih ya, kalau zaman dulu tuh kan, ada suatu tempat, di mana orang tuh dipanggil, masyarakat dipanggil ke tengah gitu ya, di situ ada biasanya ada bangunan landmark-nya gitu ya, town hall-nya, di mana pusat kota itu. Nah, itu yang dipakai istilahnya untuk ngomongin kalau town hall meeting tuh jadi jangan bingung sebetulnya kalau town hall meeting itu adalah meeting biasa, tapi biasanya itu adalah momen di mana manajemen menyampaikan sesuatu, terus, apa namanya, bisa ada dialog di situ dengan karyawan. Gitu ya, dan juga bagaimana perusahaan Unilever ini encourage open communication ya, fostering culture of transparency and collaborations. Rata-rata sih harusnya perusahaan multinasional, eh, melakukan ini ya, value-nya sama ya untuk employee engagement. Mungkin mereka juga punya benefit untuk keluarga, keluarga karyawan ya, kayak waktu di Danone itu juga sama ya, jadi misalnya kalau ada outing, di Merck juga gitu ya, keluarga tuh pasti diajak gitu ya. Jadi ada pasti ya, salah satu bentuk dari komunikasi stakeholder-nya mereka. Dua lagi ya, coba ya. Nah itu kan yang kira-kira contoh-contoh, sukses ya, coba kalau kita lihat yang ini nih. Ini Astra Honda Motor, kira-kira kalau kalian belajar Astra Honda Motor tuh berarti stakeholder-nya siapa ya? Kira-kira Astra siapa ya stakeholder-nya?
Kenapa dia tiba-tiba tidak mau kursornya? Saya stop sharing dulu deh. Error. Kalau Astra tadi kira-kira siapa stakeholder-nya teman-teman? Hmm? Motornya pabriknya Mbak ya? Produsen motor ya? Astra Honda Motor. Bukan, ya ada pabriknya sih setahu saya ya. Kayak assembler ya, yang assembling motornya itu ya harusnya ya. Ayo, siapa nih stakeholder-nya? Jadi kita ulang aja ya. Kenapa? Apa sih Terus pemasarannya itu loh? marketernya, pemasaran, distributornya. Kalau motor tuh berarti kalau kalian beli motor tuh di dealer, yalah, ya kan dealer ya. Terus apa lagi? Supplier. Very good, supplier ya. Kompetitor? Ya dong. Asosiasi pengendara motor? Iya dong. Ya kan banyak ya komunitas ya, Oh, asosiasi komunitas. komunitas. Komunitas ya? Komunitas. Terus apa lagi? Pembuat motor. Itu supplier ya, pembuat motor. Supplier, terus bisa di pabrik kan karyawannya, yang jualan dealernya, terus mungkin kalau yang ngatur ah, Kementerian Industri lah ya, pasti. Terus ah, siapa lagi ya yang akan punya kepentingan nih di perusahaan Astra? Ah, terus BKPM mungkin ya, pasti ya BKPM pengawasan modal ya, karena mereka pengen tahu. Terus pajak definitely. Oh, asuransi gak sih, Mbak? Very good. Wow, keren. Yes, betul. Asuransi, perusahaan asuransi. Terus dari sisi, nanti kita pikirkan ya. Kalian mungkin bisa nambahin. Nah, terus ada dua contoh nih teman-teman. Jadi belum lama ini kalau nggak salah, mereka tuh punya isu gitu ya. Jadi si AM ini adalah subsidiary anak perusahaan dari Astra International. Dia adalah produsen motor, salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi dia waktu itu belum lama ini menghadapi kritik gitu ya dari consumer dan dari kelompok lingkungan, bagaimana mereka menghandling produk recall. Ya, jadi ada produk yang mereka buat tapi harus di-recall karena ada safety issue. Ya, jadi di situ disampaikan bahwa si perusahaan ini nggak cukup mengomunikasikan masalah-masalah safety-nya gitu ya dari sisi misalnya dari model motor tertentu ya. Jadi akhirnya dipertanyakan deh oleh consumer-nya ya dari pembelinya gitu. Gimana sih kok produk lo begini banget misalnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari stakeholder communication yang dari tadi kita omongin nih teman-teman ya. Gitu bagaimana harusnya komunikasi itu dilakukan. Ya apalagi kalau bicara perusahaan kayak produk kayak motor sama mobil kan definitely yang namanya safety itu sangat penting buat si kita pengguna, ya kan? Gitu. Nah, terus apa lagi contohnya? Nah, ternyata, justru bagaimana mereka menangani, isu tersebut tuh malah dipandang tidak baik. Mungkin nanti kalian bisa Google ya, kira-kira ya, apa sih yang dilakukan si Astra Motor ini sampai pada akhirnya soal produk recall itu akhirnya malah menjadi dikritik oleh pemangku kepentingannya, ya. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi stakeholder loh, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya produk kamu bermasalah, terus tanggung jawab kamu gimana nih, gitu. Itu kan harus dikomunikasikan. Dan kemudian yang terakhir ya, yuk Freeport. Definitely kalau Freeport ini lebih lebih gampang. Kalau Freeport itu pastinya, yuk kita ulang lah, karyawan, keluarga karyawan. Siapa lagi? Pemerintah. Very good. Pemerintah yang mana?
dia kan di Papua ya, probably ya di Papua, di Indonesia itu pasti punya kepentingan lah semua di situ. Terus? Investor ya, Mbak. Definitely investor. Terus? Kementerian Tenaga Kerja termasuk nggak, Mbak? Termasuk. Very good, Rizky. Terus? Kayaknya di semua tadi yang di AHM itu juga sama ya. Kementerian Tenaga Kerja itu rata-rata adalah stakeholder pentingnya semua perusahaan yang punya industri di sini, termasuk kita di MERT. Ya, karena kan kita terikat oleh aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Terus kalau Freeport kira-kira siapa lagi? Jasa Kementerian? security gitu, Mbak. Jasa security, very good. Ya, jadi nggak hanya polisi dan pihak yang bertanggung di sana, tapi ada dia tuh Freeport itu mengambil jasa security dari Jakarta dan di berbagai daerah lainnya. Okay, good, Jihan, thank you. Betul ya, karena situasi di Freeport kan lumayan unik ya. Ya mereka butuh jasa security definitely. Nih yang paling penting, masyarakat sekitar, karena kan mereka memanfaatkan sumber daya alam kan. Kementerian Lingkungan Hidup, aduh ya, segala macam perizinannya tuh. Terus apa lagi yang penting? LSM. Ya, karena mereka tuh kan kritik banget nih terhadap Freeport. Nah, itu nanti kalian cari ya, coba kalian cari sendiri stakeholder-nya kayak apa. Ini juga sama nih teman-teman ya, kalau saya baca sih sebetulnya kalau Freeport, ada yang orang tuanya kerja di Freeport? Ada? Karena kelas saya waktu itu ada yang kerja di Freeport. Ada nggak di sini? Maaf ya, jadi kita membahas ini nih tidak dalam rangka menjelekkan perusahaan tertentu. Jadi kayak tadi saya ngebahas soal Astra Motor, itu juga tidak berarti kita menjelekkan mereka, enggak. Tapi kita sedang berdiskusi sebagai praktisi gitu ya, kita belajar. Kan kita belajar nggak hanya dari contoh yang baik kan, tapi dari contoh yang memang masih butuh improvement gitu ya. Jadi kalau ada yang orang tuanya kerja di Astra Motor, saya mohon maaf, nggak ada maksud sama sekali untuk menjelekkan, tapi kita mau belajar. Terus kemudian kalau sama nih, kalau ada yang di Freeport, masalahnya di Freeport itu stakeholder communications-nya itu challenging banget teman-teman. Ya karena dia kan beroperasinya di Papua gitu ya, terus mereka harus terlibat dengan masyarakat sekitar dan indigenous group ya. Jadi masyarakat yang penduduk asli di sana ya yang memang terdampak. Tadi kita belajar stakeholder itu apa sih? Kelompok atau individu yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi. Jadi definitely masyarakat sekitar di sana yang, terdampak oleh perusahaan Freeport juga pastinya menjadi stakeholder penting. Dan selama ini kan mungkin kita pernah dengar bagaimana mereka dikritik karena adanya dampak lingkungan, ya. Mereka pembelian lahannya itu seperti apa ya, sosial konflik yang ada di sana, penembakan lah, apalah segala macam gitu ya, banyak banget isunya. Terus kemudian ya ini ya, saya rasa sebetulnya pekerjaan dari teman-teman kita di sana yang melakukan komunikasi stakeholder-nya sangat-sangat berat ya. Mungkin sekarang sudah membaik gitu ya definitely, tapi pastinya tuh berisiko banget ya, berisiko banget karena memang dari sisi industri, dia ini memang berpotensi memberikan dampak yang cukup besar. Makanya kenapa, mereka tuh pasti ya, harusnya sih mereka banyak melakukan dialog, yang tadi yang kita belajar ya teman-teman ya, bagaimana terus-terusan gitu ya, nggak cuma sekali aja, oh saya cuma datengin sekali, tapi mereka betul-betul harusnya membangun dialog supaya kalau ada apa-apa, maka, stakeholder mereka adalah orang-orang yang bisa ngebelain mereka, ya. Ada pertanyaan sampai sini apakah cukup jelas? Jelas, Mbak. Ada